Oh, banyak ikan, menangkap di Nusa Penida. Yang lalu kita bahas apa? Manado Manado dan Labuan Bajo. Oh, Jadi sekarang ini hasil dari ini ini sebelah Raja Ampat. ini kan Raja Ampat, Labuan Bajo ini Nusa Penida, ya kan? Tapi Bali selalu menarik ya. Iya, Bali ya tempat favorit saya karena kebetulan saya belum pernah ke Labuan Bajo. Oh, oke. Belum pernah ke Manado juga. Tapi Jadi favoritnya Bali. podcast kita yang lalu tuh apa ya, mengobati kangennya dulu deh. Nanti kapan-kapan serius ke Bali, ke Labuan Bajo dan Raja Ampat dan Manado. Kalau Bali apa yang disuka? Nah kalau Bali banyak. Kebetulan kan saya memang destinasi favorit sampai saat ini Bali ya. Banyak lah. Apa yang bikin favorit maksudnya? Karena Bali ada pantai, tapi ada juga gunung, sawah. Jakarta juga ada pantai, gunung di Bogor. Oh iya, tapi kan bukan Jakarta. Oke, vibe-nya suka. Saya sih lebih suka intinya, saya tuh kalau di Bali nggak berasa Indonesia gitu. Iya, kayak ini ya, kayak di luar gitu, mana gitu. Itu juga cocok untuk tempat menikah loh kan? Waduh, mahal Bu. Enggak juga lah. Enggak. Ada yang mau kasih diskon. Kalau kasih diskon saya nggak tahu ya. Ini anak saya ini. Bicaranya kok diskonan. Tapi yang pasti ada satu tempat yang bagus, yang salah satu yang terbaru juga saya rasa di Bali. Nah kita kenalan ya. Sebelum kita kenalan, ya kan, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share YouTube channel ini dan silakan follow Instagramnya Dian Pranata. Mari kita mulai episode kali ini. Kita udah di Bali. Ini dan udah hadir bersama kita nih Ibu Feni. Hai Fen. Halo Fen. Halo semuanya. Iya, dari Renaissance Bali. Oh. Jadi kitanya seolah-olah udah bayangin aja terbang ke Bali. Itu belakangnya tembok itu saya pikir belakangnya akan pantai-pantai ya kan. Belakangnya tembok tapi sebenarnya aslinya beda loh. Nyenengin loh kalau misalnya mau ke Bali. Tempatnya apalagi baru. Tuh kan, benar kan, baru kan? Oh. Oke. Baru berapa lama ya Renaissance ya, Fen? Kita baru buka tanggal 20 Desember kemarin. Jadi bener-bener masih baru 9 bulan. Salah satu hotel yang paling baru yang di Nusa Dua yang baru buka. Ini masih baru chat pasti ya kan? Bener kan? 9 bulan baru dilahirkan. Oh iya, 10 hari lagi lahir. Ibarat bayi baru lahir nih. Silakan Fen. Iya, cerita dong, sedikit. Iya, cerita sedikit nih tentang Renaissance. Oh, yang menarik adalah konsep itunya tuh dan sahabat dia nih kayak Crazy Rich Asian gitu. Yang mana? Ini nanti di Renaissance kalau pengantin masuk kayak ada air-airnya. Silakan Fen, boleh ditunjukkan. Baik-baik masuk angin. Dan sudah mulai kelihatan. Kelihatannya. Iya. Ini adalah untuk lobbynya kita. Jadi pertama saya kenalin dulu dari lobbynya kita. Kita hotelnya itu konsepnya lifestyle. Jadi agak beda dari hotel yang lain. Jadi kita lebih ke arah modern, lebih fun, lebih funky juga. Lebih banyak bermain dengan warna LED dan kita lebih ke arah main dengan DJ untuk suasana hotelnya. Iya, nice banget. Cakep ya. Kemudian ini adalah konsep untuk weddingnya kita sebenarnya dari konsep seperti ini. Jadi konsepnya adalah jungle, kemudian ada waterfall juga, jadi pemberkatannya itu di antara jungle, tapi sebenarnya ini areanya cuma di Bali gitu. Jadi nggak harus ke hutan ya, jadi bisa di Renaissance aja udah bisa keren ya. Dan ada waterfall. Nah, kemudian ini adalah untuk foto aslinya yang sudah kita realistiskan. Jadi kita bisa sekarang buat wedding venue di Renaissance dengan suasana jungle. Nah, ini adalah entrance masuknya. Jadi aisle-nya ini basah. Jadi inilah yang diambil konsep Crazy Rich Asian-nya. Ini yang bisa basah-basah beda. gitu. Jadi tidak ada yang punya dan hanya ada di Renaissance Bali Nusa Dua Resort. Ini yang pertama ada di Bali dan di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau konsep yang beda, yang baru, yang fun, itu ada di Renaissance Bali Nusa Dua Resort. Oke, Kakak Feni sebentar bertanya. Ini kalau mempelai masuk lewat situ, tamu-tamunya di mana? Berenang? Tamu-tamunya bisa di dalam. Jadi untuk entrance masuknya seperti ini. Jadi tempat yang tadi aisle-nya itu bisa dipercantik juga. Kita akan dekorasi dengan bunga-bunga juga dari nanti masuk. Nanti ada fotonya ya? Juga.
Ada Fan. fotonya. Jadi ini Fanny tunjukin dulu untuk entrance masuknya itu Ya, dari ya. pengantinnya. Ini real wedding ya, sudah Iya. happening juga. Kemudian ini kalau kita dekorasi, kalau udah tengah-tengah sore mau ke malam, ini lampunya mulai menyala. Gitu. Jadi kita juga dekorasi itu kita tambahin chandelier di dalamnya. Nah, ini Keren. adalah tampilan untuk di dalamnya. Oh, ini di dalamnya. Iya. Ini di dalamnya yang sudah didekorasi juga. Jadi sebenarnya dekorasi ini minimalis sekali. Jadi kita cuma tambahin di bagian chandeliernya saja. Untuk sekeliling taman-tamannya itu sudah asli dari sananya. Itu loh, dan tamunya di situ, Oh, tamunya bukannya di situ. berenang. Tamunya di Basah pasti ya rok jandanya ya kan? Itu tapi di dalam ini kering. Kalau di dalam Oh, di nggak basah. dalam Jadi yang basah kering. cuma di aisle-nya saja. Nah, Gitu. tapi kan Dan pengantinnya kalau jalan di aisle ya mau nggak mau memang basah ya. iya, Kalau jadi waktu konsepnya jalan adalah di barefoot. Oh, barefoot. Iya. Konsepnya adalah barefoot, tapi kalau pada saat pemberkatan di dalam itu nggak basah, jadi udah kering Iya, lagi, sudah udah dry kering. lagi. Iya. Kalau nggak masuk angin kata Dasia. Masuk angin. Terus Iya, kan. Dan untuk di dalam The Cove ini, jadi kita kasih nama tempat wedding venue kita adalah The Cove. The Cove. Nah, di dalam The Cove ini itu kapasitasnya bisa mencapai 24 saja untuk tamu-tamu yang diundang di luar couple. Jadi kalau misalnya ada tamu yang ikut pemberkatan atau keluarga yang ikut pemberkatan lebih dari 24, mereka bisa tetap menghadirin acara pemberkatannya, tapi dia posisinya di atas nih. Di atas gimana? Nah, di atas ini ya. Oh. Ini ada tempat di atas, jadi mereka nontonnya dari atas. Oh, nontonnya gitu. dari atas. Jadi konsepnya beda ya. Jadi bukan diambil konsep yang tempatnya tidak cukup, habis itu langsung dibawa ke atas, tidak. Memang dibuat konsepnya seperti itu. Jadi menyaksikannya dari atas juga, supaya juga teman-teman atau saudara pada saat couple-nya datang masuk ke tempat pelaminan juga bisa ambil video juga. Jadi juga dapat videonya bagus juga, lihatnya dari atas. Kalau dengan yang di atas tuh jadi berapa kapasitasnya, Fen? Di Kalau bawah yang di 24. atas, kalau di atas bisa sekitar 30-an orang. Jadi untuk jadi totalnya di dalam dan di atas ada sekitar 50 idealnya sebenarnya. Oh iya, totalnya idealnya 50 atau 54 orang lah maksimum. Iya, kurang lebih segitu. Ini outdoor memang ya? Ini kita outdoor. Oke. Ada kalau secantik ini backup plan-nya apa sih kalau pas musim hujan gitu? Kalau waktu musim hujan kita backup plan-nya kita ini ya, alternatifnya adalah di ballroom sebenarnya. Oh, pindah ballroom. Di ballroom, karena kalau misalnya konsepnya kan jungle ya, jadi salah satu alternatif antara di ballroom atau kita juga bisa alihkan di restoran. Oke, di tenda jadi jelek nggak jadi jungle ya? Jangan lagi ya. Tapi mereka ternyata punya ballroom, jadi itu ada backup plan. Terus selain itu di mana lagi, Fen? Kalau nggak salah di kolam renang ya? Kenapa, sorry? Ada di kolam renang ya kalau nggak salah. Untuk venue, kolam renang. Kolam renang, iya. Bentar. Ada juga yang sebentar saya tunjukin untuk. Nah, ini saya lanjutin sebentar ya. Ini adalah salah satu signature fotonya juga pada saat wedding. Jadi bisa di aisle-nya dengan malam dan dapat reflection dari air. Refleksinya tuh liatin, iya keren. Nah, jadi ini yang hanya kita sepertinya yang punya, yang bisa didapat di Renaissance Nusa Dua. Jadi ini juga yang banyak dikejar sama couple-couple domestik yang punya foto seperti ini ala-ala Crazy Rich Asian. Kemudian bisa juga dibuat sebagai barefoot konsep dinner juga kalau seandainya mau family dinner juga, atau dengan misalnya weddingnya cuma benar-benar intimate ya. Jadi bisa juga dibuat dinernya langsung di sini sampai 25 orang. Jadi lebih ke experience-nya yang beda kalau di Nusa Dua. Gitu. Bisa juga dibuat after party juga bisa. Iya, lucu. Gitu. Nah, ini next untuk di poolnya saya tunjukin untuk tempat. Nah, ini garden yang dekat dengan pool tadi. Garden ini sebenarnya dipakai untuk tempat resepsi, tapi bisa juga dibuat sebagai alternatif untuk pemberkatan juga kalau seandainya ada couple yang kepingin pemberkatannya dengan tema garden. Ini berapa kapasitasnya, Fen? Ini kapasitasnya bisa sampai 50 orang. 50 orang juga, oke. Gitu. Jadi bisa di sini juga.
Kalau banyak juga alternatifnya di pantai, kita juga punya pantai, jadi bisa juga pemberkatan di pantai. Kalau ada yang kepingin suasana pantai. Ya benar ya Bu ya, ada jungle, ada pantai, Tuh. ya kan? Ini apa? Ya. Ballroom. Nah, ini salah satu venue juga untuk tempat resepsi. Jadi kita memakai foyer yang ada di restoran. Jadi bisa juga di sini kita tinggal dekorasi, kita mainkan dekorasi yang cantik. Dan kalau misalnya seandainya ada eh, kemungkinan hujan, langsung bisa masuk ke dalam restoran. Iya, Gitu. Jadi iya. cepat langsung ke dalam. Mm-mm. Ini salah satu dekorasinya kurang lebih seperti ini. Wih, keren. Disulap sebenarnya ya. Jadi dekorasi ini berperan penting juga sebenarnya untuk venue-venue. Kemudian ini salah satu tempat di restorannya juga yang tadi Fanny info untuk backup space juga kalau hujan. Ini masih aslinya foto seperti ini. Nanti masih belum dekor Belum juga. didekor, iya. Ini foyernya. Nah, yang tadi seperti ini nih yang didekor kurang lebih sebenarnya tempat ini. Jadi Yang kita tadi rubah outdoor itu ya? dekorasi yang tadi. Iya, benar. Gitu. Ini ballroomnya kita. Jadi ini Oh. ballroomnya kita. Jadi ternyata banyak juga tamu-tamu kita yang dinner resepsinya mungkin karena jumlah undangannya banyak ya. Jadi mereka memerlukan kapasitas yang besar. Jadi juga akhirnya memerlukan ballroom. Ballroom kita ini kapasitas bisa sampai 500 orang. Oh, besar ballroomnya. Besar. Dan konsep stylenya adalah Renaissance style. Jadi memang lebih bermain ke arah ungu-ungu. Di temboknya juga lebih ada lampu-lampunya, bermain ke chandelier. Iya. Nah, ini konsepnya Renaissance. Dan ballroom ini baru akan jadi pertengahan bulan Oktober ini, tahun ini. Oke. Dan memang tanpa pilar ya, jadi memang Enak Tanpa loh. pilar. Iya. Tanpa pilar dan ceilingnya tinggi juga sampai Iya. 8 meter. Iya, ceiling kalau 8 meter tinggi. Iya. Tinggi juga. Langsung begitu buka langsung ada wedding nih 500 orang ini. Jadi udah langsung ada pecah telur. Wow. Gitu. Selamat, selamat. Iya, jadi banyak juga sih venue-venue yang bisa dimanfaatin kalau di Renaissance Nusa Dua. Nah, ini salah satu contoh untuk kamarnya kita. Jadi kamarnya kita pun konsepnya beda. Ini konsepnya Renaissance. Jadi sebenarnya Renaissance Hotel ini yang di Nusa Dua punya konsep sendiri, yaitu Balinese Theater. Jadi konsepnya hotel ini kan lifestyle, lebih ke modern ya. Jadi, tapi kita juga nggak mau meninggalkan kesan Balinese-nya. Jadi makanya kita ada konsepnya Balinese Theater. Makanya untuk kamar-kamarnya ini di temboknya ada curtain-curtain seperti di opera gitu kan. Ada lampu-lampunya juga beda. Untuk artnya ada, jadi kita buat ada artnya juga. Untuk kamarnya ini yang standar luasnya 49 square meter, jadi cukup besar. Ya, dan semua kamar ada bathtubnya, ada balkoninya juga. Jadi kalau yang king bed pun ada sofa bednya juga. Tapi jangan Harganya khawatir, mulai semua berapa, kamar Fen, per malam kamar? harganya sekitar dari 3 jutaan untuk kamar dengan konsep Renaissance yang baru dengan luas yang 49 square meter, dan kita juga ada kamar connecting, kita ada kamar suite, bahkan kita punya kamar presidential suite juga. Kalau ada couple-couple yang mau ini ya menikmati kamar presidential suite kita yang lebih luas juga, ada living roomnya juga. Iya. Tuh. Nah, ini untuk kamar mandinya. Konsep untuk kacanya dibuat seperti kaca-kaca makeup artis. Iya. Jadi lebih happening juga sih. Kembali ke weddingnya Kakak Feni. Paket weddingnya seperti apa sih? Apa saja yang itu dalam paketnya selain venue? Oke, untuk paket wedding coba Feni share sebentar ya. Nah, ini adalah paket wedding yang ada di Renaissance. Jadi untuk paket wedding yang sekarang kita punya ini untuk 2022. Jadi kita punya 3 package. Namanya The Cove, ini yang pertama. Iya. Kemudian kita punya The Beach, karena kita juga bisa menggunakan area pantai untuk seremoni. Dan kita punya The Enchanted Cove. Nah, masing-masing punya perbedaan sendiri-sendiri sebenarnya. Seperti contoh, apa bedanya The Cove dan The Enchanted Cove? Jadi sebenarnya basically perbedaannya adalah lebih ke dekorasinya. Kalau The Enchanted Cove ini lebih ke arah dekorasi signature Renaissance yang dengan chandelier tadi. Nah, kalau untuk yang The Cove ini sama, tapi hanya tanpa chandelier. Begitu.
Kemudian di luar itu juga inclusion-nya untuk di paket wedding juga berbeda. Kalau di Enchanted Cove ini lebih lengkap. Sudah dapat wedding cake, sudah ada welcome canapé, ada dapat Ah, spa juga. Dan semua paket-paket yang kita buat ini sudah termasuk dengan paket pemberkatan dan dekorasi dan makan malamnya juga. Jadi sudah komplit, murah meriah hmm, juga. Ini kalau dengan 51 juta plus-plus itu sudah untuk 30 orang. Sudah hmm, Hmm. komplit, sudah termasuk makan malamnya juga. Dan Hmm. makan malamnya boleh pilih mau set menu atau mau buffet bebas. hmm. Hmm. Begitu. Oke, jadi komplit ya, mulai dari pemberkatan, makan malam, plus honeymoon juga di situ, nggak usah kemana-mana ya kan? Iya, Honeymoonnya nanti juga kita ya. juga akan ada paket untuk honeymoon juga. Kita juga ada paket untuk romantic dinner juga, masih ongoing. Dan soon Hmm. kita juga akan launch untuk new package dari untuk 2023 dan pastinya nanti akan ada early bird juga untuk paket tahun Oh, depan. sudah kan berarti Komplit Iya. ya sudah kan? komplit. Oke, Jadi hubungi saja. hubungi saja dengan Feni. Ini kalau yang kepingin nih, boleh kontak Kakak Feni dan juga teman-teman Renaissance mana nih? Di mana tuh? IG-nya atau apa? Silakan, Fen. Kalau untuk kontak bisa ke Feni langsung, nanti ke WhatsApp juga bisa atau ke email juga bisa. Untuk nomor WhatsApp di 0811 385 5286. Kalau untuk di email address itu di Fanny FANNY .gunawan@renaissancehotels.com. Hmm. Kalau untuk mau lihat cek untuk foto-foto yang terupdate tentang Renaissance Nusa Dua bisa juga kepoin di Instagramnya kita di Ren Hotel Nusa Dua. Itu setiap hari Ren akan ada Hotel. update juga. Hmm. Benar, gitu. Oke, baiklah. Oke. Menarik ya, mari kita ke sana Bu. Iya, ayo cus. Kita mau jualan tiketnya loh. Baiklah Kakak Feni, terima kasih. Makasih ya, Thank Fen. you. Dan terima kasih juga untuk sahabat Diani yang sudah menyaksikan satu tambahan lagi nih ya, pilihan untuk menyelenggarakan pernikahan, pemberkatan dan juga pestanya di Bali di Renaissance Hotel Nusa Dua Bali. Iya, dan dia ini kan selalu mengatakan salam keluarga langgeng sejahtera, dimulai dengan pesta yang juga lancar dan indah. Benar ya. Dimulai dulu dengan like, subscribe dan juga share channel YouTube ini sebanyak-banyaknya dan juga follow Instagram Diani Pranata. Kita pamit Bu. Iya, kita pamit salam keluarga langgeng dan sejahtera. Bye bye.